Tapi sebenarnya Kak Ifai punya nggak sih sosok inspiratif, tokoh, entah apapun itu dalam segi dunia baca ini, ada nggak sih? Ada. Siapa tuh? Abah Anies Rashid Baswedan. Oh, Abah Anies Iya. ya. Salah satu jadi tokoh favorit. Kenapa Abah Anies? Ya beliau sendiri seorang tokoh, penulis, aktivis, akademikus, terus mantan menteri juga. Terus dia juga pemimpin yang kalau aku pandang sebagai pemimpin yang paling poek. India tuh memang benar-benar kayak psikolog berkedok musisi ya katanya. Tapi ditolak ya. Gimana tuh? Dan ini tuh aku ingin membuktikan kepada orang lain bahwa umur segini tuh waktunya untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi inspirator buat orang lain gitu ya. Tapi ada juga ya kita bisa menambah relasi, memperluas wawasan, lalu memperkuat bonding kan sesama rekan lah. Oke, itu berarti banyak manfaatnya ya. Iya, Itu salah satu kampanye, mungkin kampanye minat baca yang dilakukan ya oleh Kak Ifai itu sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Warginet. Apa kabar hari ini? Selalu aku menanyakan ya, tidak bosan-bosan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan, semoga selalu diberikan kelancaran dalam hari-harinya. Selamat hari Kamis ya buat kamu yang manis di luar sana ya. Selamat hari Kamis juga nih, malam Jumat ya say. Wah gimana udah hajat nih Bu Putri. Selamat untuk Bu Putri sebelumnya dan Maul ya yang telah melangsungkan pernikahan. Mudah-mudahan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Mudah-mudahan yang belum nyusul juga cepet-cepet nyusul ya Warginet. Dan yang masih nyari-nyari ya udahlah cari aja dulu ya. Semangat, jangan patah semangat dulu. Oke, kembali lagi bersama aku Salwa Apriliani di podcast Saragara.id hari ini. Seperti biasa ya, jangan pernah bosan karena bertemu aku lagi ya. Hari ini kita temanya memang dalam rangka masih pestanya Bu Putri. Jadi emang ini agak kebaya modern gitu say. Kalau teman-teman nanya kok agak mencerang gitu ya hari ini gitu. Kok agak mencerang gitu hari ini karena memang ikut berbahagia juga karena Garut lagi hajat ya. Alhamdulillah. Oke, episode kali ini kita spesial banget nih karena bareng seseorang yang udah keliling dan membawa semangat membaca kemana-mana nih. Duta Baca yang satu ini punya banyak sekali cerita, punya banyak sekali inovasi, mulai dari perjalanan literasinya kayak gimana, suka dukanya seperti apa, dan pastinya tips-tipsnya buat teman-teman yang masih balas baca ya, karena diturunkan ya kalian juga Iqra yang pertama kali, betul gak Kang? Iqra ya, betul. Nanti kita tanya ke Kang Opi Iqra, membaca lah ya. Jadi kita tanya-tanya nih apa sih tips and triknya supaya teman-teman tuh semangat membacanya jadi tinggi lagi gitu ya. So buat kamu yang mulai belajar pengen baca, ayo kita ikutin podcast kita hari ini dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita hari ini. Ada Kang Ifai. Kang Ifai, apa kabar Kang Ifai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Kang Ifai. Hari Kamis. Kamis bahagia ya biasanya kita tuh. Ya, Kamis bahagia ya. Mudah-mudahan selalu sehat juga Kang Ifai. Amin. Amin, mudah-mudahan. Sebelumnya Kang Ifai boleh dong sebelum kita ngobrol-ngobrol Kang Ifai perkenalan diri dulu, mungkin sapa-sapa Warginet yang ada di rumah, silahkan Kang Ifai. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Muhammad Fayyad Gaisan Ansori, akrab dipanggil Ifai. Saya bersekolah di SMA ITS Situwangi Islamic Boarding School Cikajang, Garut. Dan saat ini baru saja menginjak kelas 12. Oh, ternyata masih Dede ya kalau aku manggilnya ya. Tapi namanya kenapa dipanggilnya Ifai? Mungkin karena panggilan masa kecil sih. Oh, jadinya nggak tahu bagaimana sumbernya. Dari sumbernya dari nggak ada gitu. Jadi Iya. Pai. Tapi ada yang mainnya Ipai ya, karena kan di bahasa Sunda mah F itu jadi P, kan ini Ipai ya. Jadi aku mainnya Ipai aja lah ya. Karena ada Karago gitu ya, aduh Ifai gitu ya, Fafatong. Jadi kita panggilnya Ipai aja, Kang Ipai ya. Berarti baru kelas 12 dan orang CKJ ternyata guys, orang Cikajang ya. Orang Cikajang. Sebagai duta baca pelajar ya sekarang 2025 berarti baru ya, baru menjadi duta. Baru sekali, alhamdulillah baru ya. Kang Ipai, gimana tuh awalnya ikutan atau bisa terjun ke dunia duta baca ini, awalnya kayak gimana sih? Jujur saja, sebenarnya saya nggak pernah ngepoin bagaimana dunia perdutaan itu seperti apa ya. Oke. Dan saat itu guru bahasa Indonesia di sekolah yang ngasih tahu sih, ini ada saya berduta baca katanya. Ikutan, kamu mungkin berpotensi seperti itu. Ya saya dengan modal izin guru saja sudah yakin bahwa saya tuh
bisa sebenarnya. Kedepannya bagaimanapun saya akan bisa. Yang penting mah izin guru, orang tua dan Allah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan. Tapi memang sebelumnya si guru itu bisa melihat potensinya, apakah di sekolah juga ikut aktif atau kayak gimana, Kang Ifai? Betul. Jadi saya tuh bisa dibilang dari SMP saya aktif berkompetisi di lomba-lomba yang diampu sama guru bahasa Indonesia di sekolah saya. Dan di sini saya sadar bahwa bakat linguistik verbal saya tuh nggak cukup jika hanya diasah di saat ada event-event tertentu saja. Jadinya ya masuk paguyuban duta baca itu ikut aktif dan ikut serta lah ya, adalah pilihan tepat untuk saya, untuk bakat sastra saya terawat seperti itu. Oke. Berarti itu salah satunya juga tadi ada motivasi lah ya dari guru bahasa Indonesianya sendiri untuk kayak Kang Ifai kita ikutan nih, ada sayembara ini dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau alasan pribadi yang membuat Kang Ifai akhirnya terjun dan ikut berkompetisi di kompetisi duta baca itu apa sih, Kang? Kalau menurut pribadi banget sih, aku tuh sering dan suka sekali baca novel ya Kak. Oke. Dan suka menceritakan bagaimana hal serunya tuh ke teman-teman. Iya. Mungkin itu jadi alasan yang kuat buat aku tuh pengen lihat bagaimana pandangan rekan-rekan duta baca yang lain dari kecamatan yang lain yang suka baca buku-buku dari genre yang lain gitu, bukan novel saja. Ya, jadi memang pada dasarnya suka membaca juga ya. Terus suka cerita ini ke teman-teman, aku baca novel ini nih ya, kayaknya seru. Kalau kita kan ya udah umur segini mah baca buku rekening udah masuk ke belum biasa ya. Ya, tapi itu awalnya pada awalnya tuh memang suka membaca dulu. Tapi sebenarnya ikut proses seleksinya tuh kayak gimana sih di duta baca ini? Untuk bisa masuk ke lolos 50 dan 30 besar, ini banyak sekali rangkaian seleksi yang sudah dilewati. Awalnya 50 besar dulu? 50 besar. Yang daftar tuh hampir 100. Hampir 100-an lebih. 100 lebih. Oke. Dan yang disaring itu jadi 50 besar. Jadi 50 besar. Betul. Lalu dikasih beberapa tugas kembali dan seleksi kembali, dirangkum jadi 30 besar. 30 besar, oke. Setelah 30 besar, dibuat lagi seleksi. Ada beberapa tahapan seleksi seperti menciptakan karya tulis kayak puisi, cerpen, resume buku, terus bikin rancangan program kerja untuk 1 tahun ke depan dalam bentuk video, dan masih banyak lagi. Oke, jadi dikasih tugas gitu ya, buat nih kira-kira si anak ini tuh punya inovasi apa nih ke depannya dalam segi membaca. Dan itu juga dari awal pemberkasan sampai grand final jadi bahan penilaian. Oke, jadi kayak kalau pemberkasan mungkin yang dinilainya kerapihan berkasnya, kelengkapannya gitu, kayak gitu-gitu kali ya. Iya, betul. Oke. Berarti dari 100 ke 50 ke 30. Kalau 100 daftar yang daftarnya ya, dari yang daftar dulu terus disaring jadi 50 besar. 50 besar itu seleksinya kayak gimana di 50 besar? Di 50 besar kita dari tahap pemberkasan. Kita tuh bikin video perkenalan dan coba kamu katanya bikin program kerja yang kamu nanti akan lakukan pribadi, bukan dari duta baca. Kan ada program pribadi, ada program kerja yang diusung sama dinas sendiri. Jadi yang berkaitannya. Jadi ada 2 program kerja nih gitu. Melakukan perkenalan itu untuk akhirnya seleksi menuju ke 30 besar. 50 besar. Di 50 besar seleksi ke 30 besarnya apa seleksinya tuh? Nah, di sini baru kita disuruh untuk membuat resume buku dalam bentuk video. Nah, kayak promosiin buku lah gitu. Ini tuh buku gitu. Terus bikin karya tulis puisi, cerpen, dan saat itu temanya tuh diusung sama dari pihak panitia. Seperti itu. Jadi ada lumayan banyak ya prosesnya juga, dan gak mudah lah ya untuk bisa sampai ke duta baca ini, karena kan banyak banget saingannya juga ya. Ratusan akhirnya terciptalah duta baca yang ada. Tapi kalau aku melihat si Sleman ini duta baca pelajar ya. Duta baca pelajar berarti ada kategorinya gitu. Untuk duta baca sendiri apa aja tuh, Kang? Jadi ada 2 kategori. Waktu itu setelah Lampung jadi 20 besar, dibagi jadi 10 duta baca mahasiswa dan 10 duta baca pelajar SMA. Oke. Jadi dibagi, ada yang mahasiswanya juga, ada yang pelajarnya. Kalau Kang Ifai ini memang fokus di
pelajarnya karena memang masih belajar juga ya, masih siswa ya, masih siswa ini. Tapi kalau menurut Kang Ifai sendiri nih sebagai salah satu yang kalau kita lihat kan calon-calon mahasiswa ya, mungkin sepertinya calon pelajar masa depan lah, masa muda, anak muda yang akan pastinya punya inovasi untuk negara atau kabupatennya sendiri gitu ya. Kalau melihat sekarang nih kondisinya di Garut nih, salah satunya ya, di Garut aja lah. Menurut Kang Ifai itu anak-anak muda sekarang minat bacanya itu seperti apa sih kalau di Garut khususnya? Kalau saya lihat dari kacamata pribadi, minat baca di Kabupaten Garut itu, khususnya Kabupaten Garut, umumnya di seluruh Indonesia, itu mungkin berkurang ya. Jadi tidak setinggi dulu. Tapi meskipun ya sekarang itu ada kecenderungan bahwa anak muda zaman sekarang tuh lebih tertarik pada teknologi dan hiburan instan. Iya benar-benar. Tapi masih banyak kok ini anak muda yang masih suka membaca gitu. Nah, survei juga menunjukkan bahwa anak muda di Indonesia sebagian besar itu masih suka membaca. Tapi balik lagi dari tadi, mungkin ya minat bacanya yang tidak setinggi dulu saja. Iya, tapi berarti kalau ngomongin masih ada atau enggak yang membaca mah masih ya sebenarnya Kak. Pasti masih. Masih ya. Oke, masih ada sih sama. Beda ya, saya kalau ngobrol sama duta-duta tuh masih ada teh gitu ya. Maklum ya, saya kan ya kalau ya kita makan gini ngobrolnya capetan ya. Jadi memang aku juga sebenarnya harus agak kalem nih sekarang. Sebentar kita benerin dulu duduknya ya. Serat. Nah, Oke, berarti masih ada ya sejauh ini tuh masih ada. Tapi kalau Kang Ifai sendiri, buku yang jadi favoritnya Kang Ifai ada nggak? Ada tuh salah satu karyanya Jombang Santani Khairen, yakni novel series Kami Bukan Sarjana Kertas. Kami Bukan Sarjana Kertas. Apa tuh isi bukunya kalau boleh ceritain? Isi bukunya tuh tentang novel anak muda yang di era SMA transisi masuk ke kuliah, dan itu sesuai dengan saya. Relate ya. Relate sekali Teh. Dan saya terbangun sekali, selain karena kata-katanya yang betul-betul ciamik, ya itu juga beliau menyuguhkan cerita yang benar-benar seperti nyata, relate sekali dengan lika-liku masalah remaja seumuran saya gitu. Dan kadang saya juga selalu merasa ditemani ketika membaca buku itu, karena beberapa tokoh di dalam bukunya itu punya masalah serupa seperti saya gitu. Apa tuh masalahnya kalau boleh tahu Kang Ifai? Ada yang kesulitan dalam masalah ekonomi. Ekonominya itu bukan ekonomi buat beli apa, tapi untuk pendidikan deh. Dan alhamdulillah sekarang saya sampai saat ini sudah mau menginjak 6 tahun dari SMP itu diberi rezeki beasiswa. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan itu meringankan beban orang tua. Masya Allah ya. Jadi kalau kita lihat memang alhamdulillahnya selain sebenarnya memang siswa yang berprestasi juga ya, alhamdulillah dengan beasiswa sangat dibantu juga. Iya. Ya mudah-mudahan selanjutnya juga ya dalam bidang pendidikannya tetap melanglang buana tinggi ke sana ya Kang Ifai. Aku doakan mudah-mudahan bisa mencapai cita-cita yang ingin Kang Ifai gapai ya. Amin. Mudah-mudahan. Oke. Tapi kalau Kang Ifai sendiri ini sekarang kan ngomongin teknologi ya. Sekarang tuh di jurnal, e-book udah banyak banget kan ya. Di handphone tuh udah bisa banget nih kita baca-baca ya. Tapi Kang Ifai lebih suka baca yang digital atau emang buku yang fisiknya ada nih? Buku fisik jujur. Berarti tipe-tipe nggak bisa LDR nih say, kalau ada ya. Jadi lebih suka baca buku fisiknya gitu ya. Kenapa Kang? Mungkin karena esensi membacanya yang lebih terasa gitu kan. Jadi kalau baca buku tuh emang betul-betul ada dari fisiknya, itu emang bisa pegang, kita bisa merasakan bagaimana harumnya buku-buku itu seperti apa, dan bagaimana naik turunnya masalahnya tuh kerasa langsung. Ya kalau HP kan, kalau digital mohon maaf, jadi kalau digital tuh bisa nih di HP kita scroll atau halaman dari ke halaman tuh, kadang kalau lagi mumet ya udah kita distract aja langsung scroll TikTok kan. Iya benar. Atau enggak lagi scroll ada notifikasi ya kamu lagi ngapain kan dari bahasa aku kan langsung ke distract ya. Berarti kayaknya Kang Ifai ini juga tiba-tiba physical touch ya, dan ini quality time ya sepertinya, karena harus ada gitu ya fisiknya sepertinya. Berarti memang lebih suka membaca fisik ya, yang bukunya ada gitu. Nah, tapi kan si Duta Baca sendiri ada nggak sih kan yang
minimal nih yang mau jadi duta baca tuh harus pernah baca buku sekian banyak gitu, atau itu masih apa aja yang punya minat baca mangga gitu untuk jadi duta baca? Sebenarnya nggak dituntut untuk baca buku harus berapa buah, enggak. Cuman kita tuh tugas utamanya tuh mempromosikan minat baca, bukan mempromosikan buku gitu. Oh iya benar sih. Jadi kita tuh nggak dituntut buat harus baca buku. Misal juara 1 tuh, oh berarti dia udah baca buku 100 buah, enggak. Cuman dia tuh punya ide-ide yang bisa mengajak teman-teman sebayanya atau teman-teman di lingkungannya yang mungkin masih kurang atau jauh dari kata literasi gitu, untuk memperbaiki bagaimana cara mereka membaca buku. Atau saat itu tuh banyak sekali informasi dari ini ya, digital ya. Dan ya kita tugasnya ya meluruskan mereka supaya kita tuh nggak gampang menerima informasi yang ada. Oke. Jadi nggak harus lah ya, memang balik lagi tentang mempersuasi ya kalau si duta bahasa ini. Oke. Tapi pernah nggak sih kan selama menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar ini ya, ada rasa stuck atau bosan, apalagi sekarang kan udah terjun langsung nih sebagai duta bacanya. Aduh kayaknya aku stuck atau bosan nih baca buku kayak gitu pernah ada nggak sih kan bosannya? Sering deh. Sering ada ya. Sering. Tapi gimana keluar dari fase bosan sama stuck itu? Stuck lagi baca buku atau gimana? Stuck kayaknya bosannya baca terus gitu. Oh iya. Mungkin mungkin terlalu banyak diserat yang lebih menarik daripada membaca gitu. Ini kalau membaca kan itu saja ya, diam terus membaca, dapat info baru atau cerita baru. Tapi kan misal kalau kita banyak stay di stok, misal ada teman ngajak main bola, ada notif seperti itu ya kita kejar notif kan. Jadinya ya yang bikin stuck tuh ya sering gitu. Ada ya, tapi gimana tuh Kang? Ada gak sih Kang cara-cara khusus nih buat meningkatkan lagi semangat membacanya Kang? Oh ada. Apa tuh tipsnya? Aku tuh tipe orang yang selalu melihat kelebihan orang lain. Dan ketika ada orang yang lagi semangatnya membaca, atau dia tuh lagi membaca padahal, dan aku tuh kebetulan saat itu lagi karena kita jadi stuck atau lagi malas lah. Nah aku tuh selalu lihat mereka yang, wah mereka baca apa tuh? Ya sedikit-sedikit saja kita tanya mereka baca apa. Oh itu serunya apa? Dan mereka kasih tahu, oh gini, oh aku nanti pinjem ya. Nah kan semangat lagi tuh. Gitu. Oh berarti kadang ada bosan stucknya tuh dengan buku yang dibacanya, aduh kayaknya bosannya di alur-alur ini, coba kita cari buku yang lain gitu ya. Oke, itu jadi salah satu tipsnya ya, yang untuk meningkatkan semangat baca itu salah satunya itu ya. Oke, tapi selama menjadi finalis dari Duta Baca sendiri, selama menjadi finalis, apa sih Kang perubahan apa yang akan rasakan di diri Kang sendiri sama menjadi finalis Duta Baca sekarang? Selama aku jadi finalis tuh aku jadi sadar bahwa mengurung diri dalam zona nyaman itu benar-benar buruk. Karena apa? Menyaksikan sendiri secara langsung bagaimana saat itu para pesaing yang betul-betul ambisius untuk mendapatkan hasil yang terbaik atau menang lah ya, juara 1, itu membangunkan aku supaya aku tuh gini loh, aku tuh bakal tertinggal jauh kalau aku diam terus dan mengurung diri dalam zona nyaman yang aku buat sendiri gitu. Makanya aku bangkit dan aku harus minimal menyamakan langkah dengan mereka lah. Tapi lebihnya aku bisa lari dari mereka. Mereka jalan, aku lari gitu. Tapi jadi aku tuh nggak mungkin. Aku tuh nggak ingin mengurung diri dalam zona nyaman yang aku ciptakan. Iya, makanya aku selalu lihat orang lain tadi, orang lain tuh gini, oh orang lain udah jauh, ya udah aku kejar gitu. Seperti itu. Iya, jadi memang aware juga ya sama lingkungan sekitarnya, melihat nih bagaimana supaya kita nggak ketinggalan tuh kayak gimana ya. Walaupun sebenarnya mah kita hidup juga nggak lagi lomba sama siapa-siapa, tapi seenggaknya nggak stuck gitu ya kan ya, benar. Jalan terus ya, jangan orang lain mah udah liburan kemana, kita masih nyeblak lagi, ngorong-ngorong lagi ya, benar gak sih? Ya benar-benar iya sih, itu aku sepakat sih sama Kang Iva ya. Jadi ya coba aware sama lingkungan sekitarnya dilihat ya, supaya kita tidak tertinggal. Jadi itu salah satu hal yang membuat atau Kang Ifai rasakan lah selama menjadi finalis dari Duta Baca sendiri ya, salah satunya itu. Kang Ifai, apa sih yang pengen Kang Ifai lakukan gitu? Hal pertama yang pengen Kang Ifai lakukan untuk ngajak orang lain ikut baca tuh apa sih? Hal pertama dan yang paling ringan mungkin ya. Boleh. Aku tuh pengen mempromosikan hal-hal seru dari buku yang aku baca ke teman-teman sebaya. Gitu.
bagaimanapun caranya ya dengan tujuan supaya mereka tuh tertarik dulu gitu. Minimal tertarik dulu, ntar juga mereka bakal maju perlahan. Oh, akhir-akhirnya bakal baca lah gitu. Akhir-akhirnya baca juga ya. Iya. Jadi salah satunya yang ringannya ceritain aja dulu yang menariknya apa Betul. gitu. Jadi supaya aduh kayaknya aku juga penasaran nih mau lihat ya, Iya. mau baca juga. Oke, berarti itu jadi salah satu ya. Iya. Salah satu hal pertama atau langkah awal yang mau Kang Ifai lakukan mungkin untuk Betul. mengajak teman-teman ya. Tapi menurut Kang Ifai tantangan apa sih yang paling challenging banget nih buat ngajak teman-teman supaya ikut baca atau suka baca itu apa, Kang? Kalau aku ngajak teman supaya membiasakan membaca ya, atau ngajak baca lah gitu, ayo baca. Itu kadang aku jadi suka malu sendiri kan. Kenapa tuh? Ya karena mereka tuh tahu bagaimana keseharian aku tuh kadang jahil, bercanda gitu. Ya saat aku mode serius atau mode duta lah ya, ngajak mereka baca tuh kayak ya karena aku suka jahil atau bercanda ya mereka bercandain balik gitu. Tapi ya bagaimanapun overall kalau aku lagi maksudnya apapun rintangannya, aku selalu menerapkan pendekatan literasi yang betul-betul seperti kepada teman. Oke. Ringan dengan bahasa dan ajakan yang betul-betul seperti kepada sahabat lah. Oke. Jadi memang itu jadi salah satu PR-nya ya, karena memang lebih ke pribadinya Kang Ifai sendiri nih yang memang suka bercanda gitu. Jadi Iya. teman-temannya tuh memang iya sih ya benar gitu ya gitu. Serius, Aneh gitu ya. aneh, iya. Itu berarti jadi salah satu tantangannya gitu ya. Tapi Kang Ifai selain itu tantangan yang tadi kata Kang Ifai sendiri ada tantangan lain nggak sih Kang? Apakah tantangan dari si orang yang diajaknya atau dari eksternal yang mana gitu, ada nggak sih Kang? Pasti ada teh. Kadang nggak semua orang tuh bakalan menerima apa yang kita persuasifkan. Ada yang mendengarkan dengan baik. Oh oke, aku ikut. Ada juga yang ya apaan sih seperti itu gitu-gituan ngapain kan? Dan itu jadi kadang suka jadi nabrak mentalku. Kadang jadi apa namanya membuat mentalku down. Tapi aku suka ini untuk tanggung jawabku, bukan aku ingin dipandang baik sama mereka, aku ingin mereka tuh langsung ikut dengan ajakan aku, enggak. Cuman aku tuh bagaimanapun ya tantangannya aku akan terus mengajak mereka gitu. Bagaimanapun apa namanya sikap mereka kepada aku, bagaimana respon mereka, aku tidak peduli. Yang penting sudah melakukan tanggung jawabnya ya. Betul. Sebagai si duta baca itu sendiri. Itu mah tergantung hidayah sih. Balik lagi ke orangnya masing-masing ya, Kang Ifai ya. Tapi Kang Ifai sebenarnya kalau melihat gender gitu ya, Kang Ifai ini kan maksudnya laki-laki. Biasanya kan kalau duta baca didominasinya oleh perempuan gitu. Ada tantangan tersendiri gak Kang dengan gender Akang ini sebagai laki-laki? Atau mungkin teman-teman laki-lakinya mana nanaonan gitu, ada kayak gitu gak sih Kang? Ada juga. Ada juga yang kayak gitu ya. Iya, kalau teman-teman di lingkungan aku, mereka tuh ya apa ya? Seperti anti dengan hal-hal formal seperti ini gitu. Cuman aku tuh kayak ingin ya memang kesukaan aku tuh menjadi apa ya? Orang yang berkecimpung dalam dunia formal gitu. Oke. Dan mereka tuh teman-teman aku kadang suka apa ya namanya kayak ngeledekin gitulah. Ya rata-rata cowok mah kan pada santai gitu ya, pengen nyantai ya, gitu gigitaran gitu ya, Iya, betul. bener. Mungkin itu jadi hal yang kenapa sih Ipa itu ginian ya kok ikut-ikut padahal mah dia nyantai mungkin ya dari teman-temannya mungkin seperti itu. Salah satunya seperti itu. Tapi kalau melihat dari antusiasnya si para pendaftar duta baca kemarin, apakah memang dinominasi oleh perempuan atau hampir rata Kang? Hampir rata. Oh hampir rata malah ya. Banyak juga laki-laki. Oh banyak juga ternyata laki-laki ya sih benar. Karena kalau emang mau memajukan sebuah daerah atau negara dan masa depan mah nggak perlu lihat gender ya Kang ya, mau laki-laki mau perempuan juga ya. Betul teh, betul sekali. Itu salah satunya. Tapi dulu sebenarnya duta baca ini ada proses unjuk kabisa dan lainnya nggak sih kayak mau jangan ada. Oh ada juga. Ada. Dulu Kang Ipai ngapain tuh pas ini unjuk Waktu kabisa? itu aku tuh impersonasi lagu Mangu. Oh impersonasi itu kayak gimana? Jadi kayak aku tuh apa ya menyatu dengan lirik Mangu. Tapi kalau Mangu tuh lagu ya. Nah aku pengen nyatuin dengan puisi. Jadi awalnya tuh di intro sampai apa ya pokoknya sampai kok intro lah. Nah itu puisi. Nah aku masuk waktu ref. Oh maksud, tapi boleh gak sih kalau kita dengerin di sini langsung sekarang? Apa Mangu? Yang bakal itu. panjang. Oh bakal panjang banget. Iya. Atau enggak ada deh di sini kita unjukin kabisa yang Kang Ifai mau yang nyanyi yang mana deh boleh deh. Oke, aku
nggak akan nyanyi full satu lagu. Cuman aku ingin nganggalin pesan buat teman-teman di luar sana dari penggalan liriknya Hindia. Yang mana tuh? Yang apa ya? Apa tuh judulnya? Besok mungkin kita sampai. Oh, besok mungkin kita sampai. Tenang, kalau di sini Hindia masih boleh. Kalau di sekolah Hindia. Tenang, di sini kita masih boleh. Kalau kamu nyanyi selagu nggak apa-apa sebenarnya, cuman paling saya tidur ya. Tapi nggak apa-apa, kita dengerin deh. Mau live-nya aja ini berarti? Ya. Live-nya aja boleh deh, kita dengerin. Live langsung ya nyanyi ini di sini. Tapi lupa, boleh lihat dulu gak? Boleh. Sok mau lihat dulu liriknya. Live ini kita langsung ya. Nah ini pakai intro teh? Apa? Mau pakai? Nggak usah? Nggak usah ya, kita langsung aja. Nanti juga kita sedikit melihat cuplikannya kali ya. Selain ini yang mau mungkin nanti yang mau oke ya. Kalau yang mau tampilin. Kalau yang mau ditampilin. Kalau yang ini kita langsung dengerin live ya, yang Hindia. Karena di sini masih boleh sih Hindia, sok boleh aja. Waduh, gak gombang ya. Udah ada dulu liriknya kan? Udah. Oke, sok silakan Kang Ifai. Jadi ini tuh pesan buat teman-teman di luar sana yang masih malu atau takut untuk bergerak karena berbagai macam bentuk intervensi dari orang lain. Nah, ini tahu ya. Kapan semoga kau berani. Hidup bukan saling mendahului. Bermimpilah sendiri-sendiri. Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tujuan. Dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu. Katakan pada dirimu besok mungkin kita sampai. Wah. Oke, itu sebenarnya ada pesannya juga ya yang mau disampaikan ya dari. Betul. Kenapa memilih lagu ini, Kang Ifai, untuk menyanyikan di sini? Karena mungkin aku merasakan sendiri ya teh, bagaimana masalah yang dihadapi oleh remaja sebayaku yang kadang mereka tuh terlalu memikirkan opini orang lain. Dan aku dulu juga sering mempertimbangkan yang bagus dijadikan sebagai semangat dan yang buruk pun jadi pertimbangan. Ada orang yang itu tuh gini mungkin kritik ya, tapi kita tuh di umur sekarang tuh kadang suka aku nggak mau ikut kayak ginian nih, lomba-lomba kayak gini, takut dianggap sebagai orang yang wah ini orangnya lomba banget, orangnya formal banget. Nah gitu, orangnya nggak mau bergerak kan gitu. Nah itu jadi masalah buat aku. Jadinya aku meninggalkan pesan ini dari lirik ini karena Hindia tuh memang benar-benar kayak psikolog berkedok musisi ya katanya. Tapi ditolak ya. Gimana tuh? Dan lanjutkan. Iya, dan itu jadi apa ya? Jadi pemantik aku buat ikutan kayak seperti buku baca seperti ini. Dan ini tuh aku ingin membuktikan kepada orang lain bahwa umur segini tuh waktunya untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi inspirator buat orang lain gitu ya. Bukan malah sibuk mikirin bagaimana omongan orang lain, bagaimana cibiran orang lain. Sudah, kita nggak usah mendengar orang lain. Hidup kita yang punya, panggung kita yang punya. Mereka nggak akan naik panggung kita kok. Ya udah kita menginspirasi orang lain tanpa mendengarkan apa yang orang lain itu katakan. Oke, baik, tepuk tangan dong, keren banget. Dan nanti juga kita akan tampilin ya si video yang Mango itu ya di sini. Nanti kita akan tampilin juga nanti ya, karena kan memang itu jadi salah satu pesan yang disampaikan juga oleh Kang Ifai selain lagu yang tadi ya. Jadi mau mengajak juga lah untuk teman-teman ya, untuk mengajak teman-teman juga. Ayolah, jangan takut, jangan dengerin omongan orang lain gitu. Ya benar-benar. Karena kan kita mah nggak makan dari uang mereka ya. Betul. Benar nggak sih? Jadi ya udahlah, jalani aja hidupnya ya sejalan-jalannya. Bismillah aja ya. Selagi itu buat kebaikan mah benar ya. Benar ya Kang Ifai. Oke. Kang Ifai,
setelah mendengarkan suaranya yang bagus banget tadi, kalau Kang Ifai disuruh bikin kampanye minat baca nih buat anak muda, konsepnya bakal kayak gimana sih? Mungkin aku bakalan mengulas dari program Duta Baca sebelumnya ya. Dan bahkan saat ini pun masih berjalan teh. Ada salah satu namanya program Baca Bareng. Baca bareng. Tuh. Jadi ini tuh ada sesi silent reading atau baca hening buku yang dipegang masing-masing. Oke. Lalu setiap dari kita tuh setelah itu ya, setiap dari kita tuh wajib untuk mengulik apa yang sudah kita baca bergiliran dan diusahakan itu menarik mungkin. Lalu setelah itu ya sesi game, makan-makan dan lain-lain. Dan manfaatnya itu banyak banget teh. Apa tuh? Pertama, kita bisa melatih skill meresume buku yang kita baca. Yang kedua, kita bisa mendapatkan insight, wawasan baru, pengetahuan baru, manfaat dari buku yang dikulik oleh rekan kita. Yang ketiga ya kita bonusnya ya jika kita tertarik, kita bisa langsung pinjam buku orangnya gitu. Orang yang ceritain, oh menarik nih, Kang boleh pinjam dong, boleh pinjam dong gitu. Lalu ada juga ya kita bisa menambah relasi, memperluas wawasan, lalu memperkuat bonding kan sesama rekan lah. Itu berarti banyak manfaatnya ya. Itu salah satu kampanye, mungkin kampanye minat baca yang dilakukan ya oleh Kang Ifai itu sendiri. Tapi sebenarnya Kang Ifai punya nggak sih sosok inspiratif, tokoh, entah apapun itu dalam segi dunia baca ini, ada nggak sih? Ada. Siapa tuh? Abah Anies Rashid Baswedan. Oh, Abah Anies ya. Salah satu jadi tokoh favorit. Kenapa Abah Anies? Ya beliau sendiri seorang tokoh, penulis, aktivis, akademikus, terus mantan menteri juga, terus dia juga pemimpin yang kalau aku pandang sebagai pemimpin yang paling tuek. Inspiratifnya lah ya. Inspiratif sekali dan ya beliau juga pernah menjadi seorang rektor termuda di Indonesia. Itu berarti jadi salah satu tokoh inspiratifnya Kang Ifai sendiri ya, Abah Anies ya. Abah Anies. Tapi pengen ada cita-cita kayak Abah Anies? Selalu pengen. Kesana ya, mengikuti jejak karirnya ya. Mudah-mudahan sampai kesana juga. Amin. Ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau disuruh menggambarkan nih dalam 3 kata, gimana sih Kang Ifai akan menggambarkan membaca menurut versi Kang Ifai? 3 kata ya? Gemar membaca sama dengan menang. Gemar membaca menang berarti ya, gemar membaca menang. Tapi terakhir nih, ada nggak sih kan pesan-pesan Kang Ifai buat para pelajar di luar sana yang pengen ikut ajang kayak gini, tapi masih malu banget, boleh sekali lagi dong disampaikan ke teman-teman Warginet? Buat teman-teman di luar sana, kita nggak usah ngebandingin alur hidup kita dengan perjalanan hidup orang lain. Ya hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat untuk mencapai tujuan. Tapi ya karena setiap dari kita punya waktu dan jalannya masing-masing, dan setiap langkah dalam perjalanan adalah bagian dari proses yang mesti kita hargai. Boleh dong tepuk tangan untuk Kang Ifai hari ini. Masya Allah, sangat inspiratif sekali ya anak-anak muda. Walaupun sebenarnya aku dari tadi gemes main manggil Dede ya. Dede Ifai ya, Kang Ifai. Terima kasih sudah main ke sini Kang Ifai. Sama-sama. Mudah-mudahan semangat untuk menyebarluaskan semangat membacanya tetap terus ada dalam diri Kang Ifai ya. Amin. Mudah-mudahan, dan mudah-mudahan juga kalau tadi aku ngobrol-ngobrol di belakang mau meneruskan ke jenjang perkuliahan, dan mudah-mudahan dilancarkan ya Kang Ifai ya. Mudah-mudahan semua cita-citanya mudah-mudahan tercapai juga. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Ifai sudah hadir ke sini. Aku juga ucapkan terima kasih buat teman-teman Warginet yang senantiasa setia menonton podcast kami. Aku juga ucapkan terima kasih nih buat Agrapana, Asga Umroh, Asga Tour, dan juga Garut Savanir yang selalu mendukung jalannya podcast kami Suara Garut. Tapi teman-teman jangan lupa nih yang cari-cari furniture ya, kayak studio kami langsung aja cari aja ke Agrapana, karena di sana banyak banget furniture yang menarik dan pokoknya kekinian banget deh ya. Atau buat teman-teman yang lagi mau umroh murah, umroh hemat, bisa dicicil nabung umroh tapi udah punya niat, langsung aja tanya-tanya ke Asga Umroh ya, dicari. Dan teman-teman yang mau traveling, suka liburan ya, lagi zaman edan ini cari uang terus, kita liburan. Nah, liburannya ditemenin sama Asga Tour. Jangan lupa nih buat teman-teman juga terakhir yang cari-cari souvenir buat nikahan, buat souvenir kegiatan, souvenir organisasi, atau souvenir apapun, bisa aja langsung ke Garut Souvenir, karena di Garut Souvenir semua bisa custom. Dan ingat Garut Souvenir. Warginet, jangan lupa juga Warginet yang punya berita di luar sana ya, atau ide-ide berita-berita kejadian lucu
horor apa atau kejadian apapun langsung aja dan mau kita beritakan ke 0811220335. Jangan lupa juga untuk tahu update berita apa aja sih yang terjadi ya. Langsung aja di follow di Instagram kami di @suaragarut.id dan TikToknya juga di @suaragarut.id. Dan yang mau tahu Instagramnya Kang Ipai, mungkin Kang Ipai boleh Instagramnya nih @faigaisan. Fai guys, langsung aja di follow ya Instagram Kang Iva-nya juga jangan lupa. Dan terakhir juga jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Kalau gitu aku Salwa Apriliani dan Kang Ipa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.